Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi. Dan semoga kabar Anda saya jumpai dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu pendengar ya di hari ini. Dan kita bersama saat ini pendengar di kabar IKN hari ini. Kami akan hadirkan perbincangan membahas terkait dengan progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara per Juni 2024. Ya, seperti apa progresnya? Saya sudah bersama dengan presenter RRI IKN, Femi Sareora. Femi, selamat pagi. Selamat pagi Rizwan, salam Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Salam Nusantara, kabar baik. Femi, bagaimana kabarnya di IKN? Kabar selalu baik dan selalu semangat Rizwan ya. Apalagi jelang 17 Agustus ini di IKN sangat hektik ya. Semua bekerja untuk memastikan segala pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan lainnya ready untuk Hari Upacara Merdeka nantinya. Oke, baik. Nah, sejauh ini seperti apa progres pembangunan infrastruktur Ibu Kota di IKN, Femi? Baik Rizwan, ya, dan juga untuk pendengar RRI IKN dan juga Pro 3 dimanapun Anda berada, saya informasikan terlebih dahulu Rizwan ya bahwa untuk di IKN ini sendiri hingga di 2045 nanti pembangunan ini dibagi dalam 5 tahap ya. Di mana saat ini kita masuk tahap 1 yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024, kemudian tahap kedua ini 2025 sampai 2030, tahap ketiga ini 2030 sampai dengan 2035, kemudian keempat 2035 hingga 2040, dan yang terakhir ya tahap kelima nanti 2040 sampai dengan 2045. Ini sesuai dengan rencana induknya ya. Dan untuk yang di Juni ini masuk dalam tahap pertama dan juga batch pertama nih Rizwan. Karena untuk pembangunan infrastruktur IKN ini sendiri oleh Kementerian PUPR ini dibagi dalam 3 batch, di mana untuk keseluruhan dari paket fisik ini sebanyak 105 paket dan senilai 83,3 triliun sudah mencapai 43,9% nih. Nah ini kita bicara angka nih Rizwan ya, karena kita bicara terkait dengan progres untuk ekosistem Juli yang harusnya sampai dengan Juni ini sudah berjalan, di mana batch pertama ini paket terkontrak 2020 sampai dengan Maret 2023 ini 40 paket dengan progres fisiknya 87,6%. Dan anggarannya adalah 25 triliun ya. Kemudian batch kedua ini paket terkontrak April sampai November 2023 dengan 31 paket, anggarannya ini 27,6 triliun dengan progres fisiknya sudah capai 44,2%. Kemudian batch 3-nya ini paket terkontrak dan sedang persiapan ya, dan juga proses lelangnya ini hingga di Desember 2023 sampai dengan 2024 ini ada 34 paket dengan anggaran 30,6 triliun dan progres fisiknya ini 7,9%. Dan memang ini untuk di batch yang pertama ini Rizwan difokuskan pada kawasan inti pusat pemerintahan, di mana ini yang menjadi inti dari persiapan untuk 17 Agustus, di mana di KIPP ini ada kantor presiden ya, kemudian juga ada Istana Negara, ada juga lapangan upacara, dan juga ada kantor Kemenko yang merupakan sharing office ya nantinya, dan juga ada hunian ASN maupun Hankam, Polri, BIN, dan Pas Pampres yang memang saat ini sudah ready ya. Kalau untuk hunian ini sendiri bagi ASN dan juga bagi Hankam ini yang dikhususkan hingga di awal Agustus ya atau akhir Juli ini sudah mencapai 90% lebih, karena memang sudah tinggal finishing saja ya, tinggal untuk pengecatan, kemudian keramik dan lain-lain ya. Ini juga full furnish nantinya bagi seluruh peserta upacara yang nanti akan datang di IKN, dan juga untuk para ASN yang akan mengikuti pelaksanaan upacara. Namun belum tahu nih, belum dibagi ya. Misalnya nanti kementerian ada 36 kementerian ataupun lembaga ini belum diketahui nanti akan menempati rusun mana saja. Namun sudah ready nih dari Kementerian PUPR-nya. Dan untuk
pembangunan kantor presiden sendiri di Swan ya sudah capai 90% dan pemasangan bilah Garuda ini terus berlangsung ya. Oke. Ada 4.650 bilah Garuda yang merupakan rancangan dari seniman Bali ya, Nyoman Nuarta. Saat ini sudah sekitar 3, kemarin sempat ada kunjungan Komisi 5 ya, DPR RI ke IKN. Kemarin itu sempat disampaikan bahwa pemasangan bilah Garuda ini sudah sekitar 3.700-an ya. Jadi tinggal beberapa saja sehingga nanti gambar burung Garuda ya yang sedang membentangkan sayap dan melihat ke arah bawah yang menjadi perlindungan bagi masyarakat Indonesia ini akan siap nih di pelaksanaan 17 Agustus nanti. Oke. Kemudian untuk Istana Negara dan lapangan upacara sendiri ini sudah 77,8%. Ini bisa menampung 8.700 peserta upacara. Namun kabar terakhir yang kami dapatkan juga nanti undangan yang sudah fix itu sekitar 1.500 orang nih Rizwan ya, untuk VIP, VVIP maupun juga untuk seluruh peserta upacara dan petugas upacaranya ini sendiri. Sedangkan pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan juga bangunan pendukung lainnya ini sudah mencapai 91,12%. Dan Kemenko ini yang menjadi sharing office yang nanti katanya juga ya ketika para petugas upacara ataupun juga tamu kehormatan, tamu negara nanti bisa untuk beristirahat nih setelah mengikuti pelaksanaan upacara dan menunggu nanti ya ketika penurunan bendera nanti. Untuk di Kemenko 1 yang merupakan bidang maritim dan investasi ini sudah capai 78,90%. Kemenko 2 untuk bidang ekonomi 38,3%, kemudian Kemenko 3 bidang politik, hukum dan HAM ini capai 84,11%, dan Kemenko 4 pemberdayaan manusia dan budaya ini 85,22%. RTJM-nya ini sendiri rumah tapak jabatan menteri ini 93,88%, yang nanti ada 14 rumah ini Rizwan ya yang ready nih untuk 17 Agustus nanti. Baik. Dan ini semua dipastikan nanti ya, targetnya di 17 Agustus sudah bisa ini ya digunakan. Ada penambahan tidak tenaga kerja dan lain sebagainya untuk mempercepat mengejar target, Femi? Pasti Rizwan ya, penambahan tenaga kerja dan bahkan waktu kerja ya, waktu kerja di mana saat ini sudah sampai di malam hari ya, di jam 12 malam bagi para pekerja. Ini dikhususkan untuk yang ASN hunian ya, hunian ASN dan Hankam nih, Polri, BIN dan juga Pas Pampres sudah sampai dengan 10.000 pekerja yang saat ini sudah siap dibagi dalam 3 shift. Jadi ketika malam hari pun juga tetap bekerja, tetap beraktivitas seperti biasa, dan saat ini juga masih terus berdatangan ya para pekerja dari luar yang tentunya terseleksi nih Rizwan. Jadi tidak sekedar mendaftar saja, tapi mereka harus mempunyai sertifikat dari Kementerian PUPR sehingga para pekerja di sini adalah benar-benar pekerja yang mumpuni nih, yang siap untuk membangun negara dan berkontribusi pastinya. Dan Rizwan, untuk pembangunan jalan juga saat ini sedang dimasifkan ya, sehingga nanti bagi para tamu undangan yang datang untuk VIP dan VVIP nanti akan melalui Bandara Naratama ya di Penajam Pasir Utara. Namun ada juga nanti yang akan berkendaraan melalui jalan nasional. Ada jalan alternatif ya, bypass Sepaku yang sedang dikerjakan saat ini. Kemarin kami sempat ke sana ya, meninjau lokasinya, namun belum bisa dipublikasikan karena masih dalam tahap pekerjaan. Namun memang semuanya sangat bersemangat nih untuk mensukseskan segala persiapan jelang 17 Agustus. Sedangkan untuk jalan tol yang akan dilalui juga nanti untuk para tamu negara ini memang ada 3 jalan tol, 3A, 3B, dan juga 5A. Ini yang dari Balikpapan dan juga dari Samarinda nih Rizwan. Untuk yang tol 5A ini progresnya 86,8%, progres untuk tol 3A-nya 80,2% dan 3B-nya 88,8%. Sedangkan tol lainnya ya, ada 7 tol nantinya yang ada di IKN ini memang masih dalam tahap pekerjaan, tapi yang diprioritaskan di Juni ini supaya bisa digunakan di Agustus nanti adalah 3 tol ini Rizwan. Oke, baik. Feby, terima kasih informasinya untuk Pro 3 RRI pagi ini. Baik, terima kasih Rizwan ya, salam semangat terus ya, kami tunggu di IKN ya. Siap, terima kasih, salam semangat, salam buat teman-teman di IKN ya. Oke, siap, salam semangat dan salam Nusantara. Salam Nusantara. Pendengar, baru saja bersama kami presenter RRI IKN Femi Sareora ya, kita membahas terkait dengan progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara per Juni 2024 ini ya, di mana batch pertama ini terus digenjot untuk mengejar target nanti 17 Agustus sudah bisa digunakan begitu pendengar ya.
Dan pendengar, setelah ini kami akan lanjutkan perbincangan, menghadirkan topik-topik perbincangan bersama di Indonesia Menyapa Pagi. Nanti juga akan menghadirkan narasumber-narasumber kita. Tetap terus bersama Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.